Baik Pak, jadi apa harapannya dengan terbitnya buku Mentuyo ini Pak? Ya, terima kasih. Hari ini kami melakukan bedah buku, di mana buku ini merupakan hasil penelitian sosial dengan pendekatan fenomenologis, metodologi penelitian secara deskriptif kualitatif. Jadi latar belakang buku ini sejak tahun 2020, di mana ada 30 kasus bunuh diri, 16 kasus di Toraja Utara dan 14 kasus di Tanah Toraja. Nah, ini membuat keresahan dan juga kegelisahan bagi seluruh masyarakat, karena bunuh diri ini merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang karena persoalan-persoalan yang dihadapinya. Nah, buku ini saya buat dengan rumusan masalah faktor-faktor penyebab bunuh diri. Yang kedua adalah apa motivasi sehingga seseorang melakukan bunuh diri, dan ketiga apa yang harus dilakukan sebagai langkah mitigasi atau pencegahan bunuh diri. Nah, kemudian teori yang mendasari buku ini adalah teori suicide dari Emil Durkheim, di mana ada dua hal yang terjadi dalam fakta sosial adalah terkait dengan tinggi rendahnya regulasi sosial. Yang kedua adalah tinggi rendahnya integrasi sosial. Jadi seseorang melakukan bunuh diri karena regulasi yang terlalu tinggi itu dilakukan atau kategori bunuh diri fatalistik. Nah, kemudian sebaliknya, kalau integrasinya rendah, maka bunuh diri itu dikategorisasi menjadi kategori bunuh diri anomik. Dan kemudian regulasi sosial yang terlalu tinggi itu bunuh diri altruistik. Dan sebaliknya, regulasi yang rendah itu bunuh diri egoistik. Nah, 4 ini menjadi dasar teori yang saya teliti. Nah, kemudian dari 30 kasus yang terjadi, saya menemukan ada 5 faktor penyebab anak-anak milenial bunuh diri. Yang pertama adalah faktor psikologi sosial, yang kedua adalah psikologi kematian, yang ketiga adalah contagion efek atau efek penularan, yang keempat adalah masalah romantisme atau asmara percintaan yang gagal, dan yang kelima adalah karena dampak pandemi COVID-19 penyebab anak-anak milenial bunuh diri. Yang pertama adalah faktor psikologi sosial, yang kedua adalah psikologi kematian, yang ketiga adalah contagion efek atau efek penularan, yang keempat adalah masalah romantisme atau asmara percintaan yang gagal, dan yang kelima adalah karena dampak pandemi COVID-19 persoalan ekonomi. Nah, itulah 5 faktor penyebab. Nah, kemudian yang menjadi motivasi seseorang individu melakukan bunuh diri hanya satu, yaitu dari penderitaan menuju kepada pembebasan. Jadi setiap orang yang melakukan bunuh diri ini rupanya dia mau menghindar atau dia mau melepaskan segala penderitaan, kesakitan, kemurungan jiwa, dan dia terlepas dari ikatan-ikatan itu dan dia melakukan bunuh diri. 30 anggota anak muda milenial yang melakukan bunuh diri secara sama kasusnya atau modusnya, yaitu menggunakan tali gantung diri. Nah, jadi bunuh diri dalam bahasa Toraja adalah mentuyo. Nah, itulah yang menjadi dasar 5 faktor dan 1 motivasi. Dan rujukan saya dalam buku ini adalah merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi dalam hal bunuh diri ini kepada semua aparat-aparat sampai ke Lembang-Lembang. Yang kedua, tokoh agama kita berharap juga melakukan khotbah, melakukan perenungan tentang bagaimana jemaat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, interaktif, agar mencegah terjadinya fenomena bunuh diri ini. Dan kepada masyarakat semua bekerja sama
dalam rangka bagaimana mengedukasi masyarakat dengan pastoral counseling ataupun melakukan edukasi tentang dampak resiko yang besar terkait dengan bunuh diri. Itulah hasil dari penelitian sosial secara fenomenologis dalam buku ini. Semoga buku ini menjadi bermanfaat bagi semua pihak, karena bunuh diri kejadiannya bukan tunggal tetapi banyak faktor, sehingga kita berharap ini semua menjadi perhatian seluruh masyarakat dalam proses kolaborasi dan secara sinergitas melakukan pencegahan, mitigasi untuk menekan angka bunuh diri ini, khususnya bagi anak-anak milenials.